Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik, teman-teman semuanya, materi kali ini kita akan membahas kata benda dalam bahasa Arab. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari isim ataupun kata benda dalam bahasa Arab. Alamatul isim ataupun ciri atau tanda kata benda dalam bahasa Arab yang pertama bertanwin an, in, un. Ketika ada kalimat ataupun kata yang berharokat tanwin, maka sudah dipastikan ini adalah ciri isim dalam bahasa Arab. Contoh, muslimun, musliman, ataupun muslimin. Ciri yang kedua, berawalan alif dan lam, ataupun kata tersebut ada huruf alif dan lam. Maka ini adalah ciri yang kedua. Al-muslimu. Contohnya adalah al-muslimu. Yang ketiga, berawalan ma, mi, mu. Ya. Contohnya miftahun dari kata fataha menjadi miftahun, alat membuka. Contoh yang kedua adalah majlisun dari kata jalasa. Yang ketiga adalah mu'minun dari kata amana yu'minu. Ketiga ini adalah tanda-tanda isim yang wajib kita ketahui, yang harus kita hafalkan juga, sehingga ketika kita menemukan kata ataupun kalimat-kalimat bertanwin ataupun berawalan alif dan lam, maka dipastikan ini adalah kata benda dalam bahasa Arab. Sebelum kita mengetahui macam-macam isim, mari kita simak terlebih dahulu apa itu isim nakiroh. Ya. Nanti apa isim ma'rifah. Isim nakiroh adalah kata yang menunjukkan benda yang bersifat umum. Ya, masih umum. Ciri-cirinya adalah tidak ada alif lamnya. Ataupun tadi kita ingat tanda isim yang pertama. Ya, tidak ada alif lam. Sehingga isim tersebut disebut dengan isim nakiroh. Contohnya muallimun. Yang kedua, abdun, berharokat dhammatain. Adapun isim ma'rifah, sebaliknya ya, kata yang menunjukkan benda yang bersifat jelas. Ciri-cirinya apa? Ada alif lam. Dan yang kedua, dhammah. Harokatnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena sudah ada alif lam. Kalau kita ingat lagi, ciri-ciri isim yang kedua, maka dia menggunakan alif lam. Maka disebut dengan isim ma'rifah. Anwa'ul isim. Macam-macam kata benda dalam bahasa Arab. Yang pertama ada isim domir. Yang kedua isim isyarah, isim mausul, isim munadi, isim alam, isim mudhaf. Macam-macam isim ini kita sering mendengar, kita sering melakukan ketika membaca ataupun berkomunikasi dengan bahasa Arab. Isim domir dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa pasangannya dengan hiya. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Huma untuk laki-laki dan perempuan. Hum laki-laki, hunna untuk perempuan. Sehingga setiap kata ganti dalam bahasa Arab memiliki fungsi masing-masing. Ya. Huma bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Antuma, ana, nahnu. Bisa digunakan oleh mudzakkar ataupun muannas.
Yang kedua adalah kata benda tunjuk ataupun isim isyarah, kata tunjuk dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada kata haza. Hadhani, hadhihi, hatani, haulai, dzalika, tilka, ulaika. Kalau kita membaca teks bahasa Arab, sering kita temukan hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ketika kita membaca Al-Quran, sering juga menemukan kata haulai, ulaika. Maka teman-teman harus menghafalkan isim isyarah tersebut. Sama dengan isim domir, ada yang digunakan untuk mudzakkar, ada juga yang digunakan untuk muannas. Contoh, hadza kitabun. Hadza kitabun digunakan untuk mudzakkar. Kalau hadhihi madrasatun untuk muannas. Macam kata benda selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul artinya yang bersambung ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, altani, allati, allai. Yang sering juga kita gunakan ataupun sering kita temukan kata-kata isim mausul yaitu alladzi, alladzina ataupun allati. Sehingga kita bisa menggunakan kata-kata tersebut dalam menyusun kalimat bahasa Arab. Yang berikutnya adalah ismun al-munadi. Kata untuk memanggil, yaitu menggunakan huruf ya, yang artinya wahai. Ya Muhammad, ya Aisyah, ya Ali, ya akhi. Itu adalah isim munadi. Selanjutnya adalah isim alam. Ada Muhammad, ada Madinah, ada Jakarta, ada Indonesia. Semua nama-nama kita itu disebut dengan isim alam. Nama kota, nama daerah, ataupun nama suatu negara maka disebut dengan isim alam. Yang terakhir adalah isim mudhof yang disandarkan. Ada Rasulullah, Kitabullah, ya, ada Kitabut Tafsir, Baitul Mal, dan Qiblatul Muslimin atau Qiblatul Muslimin. Baik. Pada slide ini kita diberikan beberapa contoh di mana isim domir digunakan, isim alam pun kita gunakan. Yang pertama, contohnya adalah Ana min Jakarta. Ana min Jakarta ini, dia memiliki isim. Yang pertama itu adalah isim domir, yang kedua isim alam. Ana artinya saya, min dari Jakarta. Kalau kita ingat lagi bahwa isim alam yaitu nama orang, nama tempat, nama daerah, ataupun nama kota, maka Jakarta ini masuk ke dalam isim alam. Contoh yang kedua, man anti. Ana thalibatun. Siapa kamu? Ya, anti ini gunanya untuk perempuan, ya, sedangkan anta untuk laki-laki. Ana thalibah, saya seorang siswi. Saya seorang siswa. Anta dan ana ini adalah isim domir, thalibatun juga isim alam. Contoh yang berikutnya, ana thalibun, ismi Muhammadun. Saya seorang siswa, nama saya adalah Muhammad. Teman-teman bisa melihat mana isim domir, mana isim alam. Contoh berikutnya adalah man anta. Siapa kamu? Ya, anta ini adalah kamu untuk laki-laki ya. Ana talibun. Ana talibun. Talibun ini bisa kita artikan sebagai mahasiswa ataupun siswa. Biasanya kalau di universitas, talibun itu adalah mahasiswa. Baik, contoh berikutnya adalah ismi Mustafa. Nama saya adalah Mustafa.
ana talibun fi madrasati al-azhari al-thanawiyati al-islamiyati at-tasi Yogyakarta. Nama saya adalah Mustafa. Saya adalah seorang siswa di Sekolah Al-Azhar SMA Islam 9 Yogyakarta. Ya. Jadi si Mustafa ini adalah seorang siswa ataupun murid di SMA 9 Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh ya, ada teman-teman, ini adalah contoh penggunaan isim ya, contoh penggunaan isim. Al-ismu. Nah, contoh penggunaan isim. Teman-teman bisa merubah ini semuanya. Ana min Jakarta bisa aja huwa min Jakarta, man huwa talibah, atau man huwa talibun ya, dan seterusnya. Nah, contoh berikutnya, di sini ada kata sobahul khair. Apa itu sobahul khair? Nah, oke. Apa sobahul khair? Artinya selamat pagi ya. Sobahul khair adalah selamat pagi. Ketika pawata menanyakan sobahul khair, maka pasangan yang mana ya? Mana sobahul khair? Maka jawabannya sobahun nur, atau selamat pagi juga. Masaul khair, maka jawabannya masaun nur. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ana talibul azhar. Nah, ini bebas ya, ini bebas, nanti boleh yang ada di sini ya, ataupun yang lainnya. Ana talibul azhar ismi Ahmad. Nah ya, tapi kita cocokkan aja dengan yang pilihan yang ada di sini. Ana askunu fi Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Asyamali. Oke, selatan ya, Jakarta Selatan. Maka ini yang sudah Pak Bata berikan jawaban-jawabannya. Sabahul khair, sabahun nur. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau Pak Bata membuka pelajaran dengan kata sabahul khair, teman-teman langsung menjawab semuanya sabahun nur. Kalau masaul khair, masaun nur. Baik, semoga ini bisa bermanfaat ya, contoh-contoh seperti ini. Baik. Oke. Di slide selanjutnya, ini adalah latihan-latihan teman-teman bisa melihat ya, yang berwarna merah ini. Ada kata ana, ada kata ismi. Teman-teman bisa mengisi kolom yang kosong ini ya. Yang ini ada yang kosong-kosong dengan soal tadi. Di sini ada talibun. Apa itu talibun? Seorang siswa ya, Muhammadun. Bisa di sini ana talibun ismi Muhammadun. Boleh nggak kita gunakan domir yang lain? Boleh ya. Misalkan di sini atau huwa talibun ya, huwa, maaf sebentar. Kalau kita mau merubah, maka kita harus juga melihat mudzakkar atau muannas deh ya. Huwa talibun. Ismi itu tadi menggunakan anak, berarti dia harus menggunakan ismuhu. Maaf, ismuhu Muhammad. Kenapa dia menggunakan ismuhu? Karena di sini adalah domirnya huwa. Dia talib, dia seorang siswa, namanya dia adalah Muhammad. Nanti ini akan kita pelajari di domirun muttasil ya. Oke, silakan teman-teman, ini diisi semuanya latihan ya, untuk memudahkan teman-teman dan mengingat apa yang sudah dipelajari tadi. Oke. Yang kedua ada kata ya, ada hadhihi, ada huwa, maaf. Ya di sini adalah isim munadi. Ya Muhammad, ya Yusuf, artinya wahai ya, untuk memanggil seseorang. Ada juga isim isyarah. Nah, kemarin ataupun sebelumnya kita pelajari kata hadza, hadhihi, zalika,
tilka. Huwa, nah, ini juga isim dhamir. Yuk kita perhatikan dari mana ini Yusuf, Ahmad, dan Sodiki. Yusuf dari soal semua ini ya. Ada Yusuf, ada Ahmad, ada Sodiki. Sodiki artinya teman saya. Boleh tidak kita rubah lagi? Nah, boleh. Lihat di sini ada Fatimah, ada Harun, ada Maryam. Ini kalian lihat terlebih dahulu. Ya, laki-laki atau perempuan. Kalau Fatimah berarti perempuan. Ya, kalau ya tidak ada perubahan, cukup ditulis ya Fatimah. Hada berubah menjadi hadhihi. Hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena Fatimah adalah seorang perempuan. Hadhihi. Huwa berubah menjadi hiya. Dia perempuan ya. Iya. Sodi koti. Oke. Dia adalah seorang perempuan. Baik, teman-teman, silakan ini diisi ya yang kosong dan dilatih setiap hari teman-teman untuk menggunakan ataupun menulis bahasa Arab. Ini adalah surat Al-Qari'ah. Teman-teman bisa mencari di sini mana isim isyarah, mana isim ma'rifah. Misalkan kalau isim ma'rifah ini adalah alif lam, ya ada alif lamnya. Al-Qari'ah ini adalah masuk ke dalam isim isyarah. Kalau contoh isim nakirah ada kata yaumun. Ya, ada kata yaumun. Baik, di sini ada kolom latihan. Teman-teman bisa menuliskan pada surat Al-Qari'ah tadi mana saja kata yang termasuk ke dalam nakirah. Ya, tadi di situ ada kata yaumun. Teman-teman bisa tulis di sini. Yaumun itu hari, ya. Apa itu nakirah? Umum. Ya, kalau ma'rifah jelas ataupun sudah khusus ya. Maka tadi yang ke Al-Qari'ah itu Al-Ma'rifah itu di sini Al-Qari'atu ya. Baik, Al-Qari'ah ini sebagai ma'rifah, yaumun sebagai nakirah. Maka teman-teman bisa mencari lebih dari satu, bisa dituliskan di sini ya. Oke. Untuk latihannya di dalam surat Al-Qari'ah. Boleh di surat-surat yang lain untuk menambah wawasan kita. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga teman-teman bisa belajar asyik dengan bahasa Arab. Dan insya Allah kita akan memberikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.